Hai Lovely Tribe, apa kabar? Kali ini kita akan pilih kartu, pick a card reading, dan aku sudah punya 3 lilin di sini. Oke, saatnya bagi kamu untuk memilih di antara ketiga lilin ini mana yang paling menarik hati kamu. Aku akan shuffle secara langsung di depan kamera ini untuk melihat apa yang semesta akan perlihatkan padamu dalam waktu dekat. Let's see. Ada lilin warna putih, lilin warna orange, dan lilin warna pink. The universe energy and also spirit guide. Untuk lilin warna putih. Oke. Lilin warna orange. Dan lilin warna pink. Oke. Tenangkan pikiran, tarik nafas, bisa pejamkan mata, pakai intuisimu untuk memilih di antara kartu atau lilin ini. Mana yang paling menarik hati kamu untuk kamu pilih, mana yang intuisi kamu pilih. Oke. Ini akan menjelaskan tentang apa yang perlu kamu dengar, apa yang semesta ini ingin perlihatkan kepadamu dalam waktu dekat, apa yang semesta ingin tunjukkan kepadamu dalam waktu dekat. Oke? Ini yang pertama, lilin putih. Yang kedua, lilin orange. Yang ketiga, lilin pink. Kita akan mulai dengan lilin warna putih terlebih dulu. Hai, untuk kamu yang memilih lilin warna putih. Let's see. Death. Ada sebuah cycle yang berakhir dalam kehidupanmu. Jika kamu sekarang sedang merasa dalam kondisi yang sulit, ya, hidup penuh kesulitan, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, ada banyak cobaan di situ, sesuatu yang membuat kamu merasa bahwa sepertinya keberuntungan sedang tidak berpihak padamu, maka sebuah cycle ini berakhir. Tapi ini juga bisa berarti bahwa akan ada sebuah fase dalam kehidupanmu di mana kamu sudah mengambil pelajaran. Jadi ini seperti selesainya sebuah fase kehidupan di mana kamu sudah lulus dalam sebuah pelajaran kehidupan. Dan untuk hal itu, kamu akan mendapatkan sebuah awal. Karena ini berarti sesuatu berakhir. Bisa dalam hubungan, beberapa dalam hubungan aku merasa. Tapi ini juga beberapa seperti, kamu ngerasa hidup ini seperti banyak sial aja. Ya, dan itu akan segera berakhir. Kesialan, ketidakberuntungan, kegagalan dalam kehidupanmu. Kamu mengambil pelajaran, kamu memetik makna dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan ini adalah saat yang ingin disampaikan, sebuah tanda dari semesta, the universe, bahwa semua sudah berakhir, kamu sudah mengambil pelajaran, dan next step, kamu akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang sedang kamu cari hingga saat ini. Aku mendengar menunggu. Jadi beberapa di antara kamu seperti, oke, menunggu. Kamu banyak diuji dengan kesabaran tentang banyak hal. Kamu dealing dan struggling dengan waktu. Let's see. Cycle apa yang berakhir dalam kehidupanmu? Knight of Cups. Sebuah cycle di mana kamu akhirnya harus berpisah dari seseorang. Sebuah cycle di mana aku merasa bahwa ada kebahagiaan sebelumnya yang datang dalam kehidupanmu. Kemudian kebahagiaan itu berakhir dan seperti ada banyak kesulitan yang kamu hadapi. Tapi ini adalah tentang sebuah akhir yang artinya sebuah awal juga. Ketahuilah, ketika sesuatu berakhir, maka itu tanda bahwa sebuah awal dimulai. Dan ini adalah tanda dari semesta bahwa semesta akan menunjukkan kepadamu dalam waktu dekat seseorang akan hadir untuk support kamu. Seseorang akan menunjukkan kepadamu bahwa dia care, peduli, menyayangimu, bahwa dia adalah salah satu orang yang bisa kamu andalkan, bahwa dia memiliki perasaan, dan beberapa seperti seseorang yang akan datang untuk menyatakan perasaannya. Ya. Dan ada banyak energi
membara di situ. Oke, ini tentang seseorang yang punya jiwa petualang. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang datang dalam kehidupanmu. Tapi aku merasa bahwa siapapun di sini, ya, kamu adalah orang yang pada akhirnya semesta ini menunjukkan kamu tidak bisa menghentikan petualanganmu. Kamu tidak bisa menghentikan petualanganmu dengan kehidupan in a positive way, ya, bukan dalam perspektif yang negatif, no. Karena aku merasa petualangan di sini, kamu adalah orang yang siap untuk disiapkan juga untuk berpetualang dengan kehidupanmu. Ups and down itu adalah hal yang wajar dalam sebuah petualangan. Ketika kamu berpetualang di alam sekalipun, kamu akan menemui sebuah situasi geografis yang berbeda. Naik turun, kemudian apakah ada batu di depan, dan lain sebagainya. Itu adalah hal alami, dan semesta ingin menunjukkan itu bahwa mungkin kamu pernah merasa buntu, mungkin kamu sedang merasa buntu, tapi ketahuilah bahwa kamu akan segera mendapatkan semangat itu lagi, karena kamu tahu sebuah fase berakhir, kamu tidak bisa begini terus, dan kamu akan mulai bergerak lagi. Ya. Ini adalah konfirmasi. Seseorang akan datang dalam kehidupanmu. Seseorang yang bisa kamu andalkan, seseorang yang menguatkanmu. Even untuk beberapa, ini datang sebagai seorang yang hadir dengan cinta, ya, menyatakan perasaan, dan dia akan menjadi partner dalam kehidupanmu. Dia penuh kasih sayang, tapi untuk beberapa yang lain, aku merasa ini adalah seseorang yang dia peduli padamu, dia menyayangimu, dan ini bisa siapa saja dalam kehidupanmu, tapi dia datang untuk memberikan pertolongan. Dia datang untuk mengangkatmu dari kesulitan yang sedang kamu hadapi. Aku merasa beberapa seperti struggling dengan finansial. Kamu tidak benar-benar mempunyai uang yang cukup untuk hidup, atau kamu terbelit masalah hutang dan sebagainya. Akan ada seseorang yang datang untuk menolongmu, menawarkan bantuan, even beberapa di pekerjaan. Dan orang ini adalah orang yang bisa kamu andalkan. Tapi bukan berarti kamu akan menggantungkan apapun kepada orang ini. Aku lebih merasa bahwa orang ini betul-betul pure datang untuk membantumu, menolongmu, karena dia punya rasa sayang yang tulus dan kepedulian itu padamu. Let's see. Ya, apa yang aku bilang? Orang yang datang ini dengan sebuah cycle berakhir. Kamu mungkin kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu, tapi kamu akan mendapatkan sesuatu. Dimulai dari orang yang datang dalam kehidupanmu, kemudian kamu mendapatkan semangat lagi dalam hidupmu. Dan satu hal, orang ini akan membantumu dalam sebuah pencapaian. Ya, kamu akan berprestasi. Orang ini akan membantumu untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Karena aku merasa kamu adalah seorang pemimpi, kamu punya mimpi yang besar dalam hidupmu. Dan grup 1, kamu yang memilih lilin warna putih ini. Kamu punya hati yang tulus, oke? Kamu punya kemurnian itu, kamu punya kepolosan itu, kejujuran itu. Kamu sangat menghargai kejujuran, dan itulah kenapa dengan datangnya orang ini, beberapa sebagai seorang kekasih, beberapa sebagai seseorang yang siap untuk mensupport kamu dalam hal apapun. Tapi ini adalah orang yang bisa membantumu menaikkan vibrasi, membantumu bersyukur dengan kehidupan, dan mendapatkan duniamu kembali. Aku merasa beberapa di antara kamu, ujian yang datang dalam kehidupanmu seringkali membuat kamu kehilangan dirimu. Kemudian orang ini hadir untuk menunjukkan bahwa kamu berharga, kamu pantas bahagia, bahwa kamu akan bisa berprestasi lagi. Kamu akan menjadi versi dirimu yang sesungguhnya sebelum kamu terluka oleh sesuatu atau seseorang. Let's see. The sun, ya. Keceriaan, brightness, sesuatu yang membahagiakan, joyful. Kamu bersama-sama dengan orang ini akan mendapatkan banyak hal dalam kehidupanmu, dan ini merupakan kebalikan dari situasi kamu sebelumnya, di mana kamu sebelumnya merasa kamu sering gagal. Ini seperti berbicara bahwa luck is on your side, keberuntungan ada di pihak kamu. Kamu tidak perlu merasa khawatir, karena ada begitu banyak hal yang ingin ditunjukkan oleh semesta dengan kamu memilih pile ini. Kalau kamu saat ini bahkan merasa masih terkungkung dengan situasi di mana kamu nggak tahu jalan keluarnya kemana, ketahuilah itu akan segera berakhir. Saat itu berakhir, kamu akan menemukan seseorang yang membuat kamu bangkit lagi, bersemangat lagi, ya. Karena kamu adalah orang yang passionate, kamu orang yang
Ya, sebelumnya kamu adalah orang yang berkobar-kobar, berapi-api. Apalagi ketika berbicara tentang pekerjaan, meraih mimpi, prestasi, dan sebagainya. Sebuah situasi membuat kamu merasa mandek dengan hidupmu, kamu merasa buntu, masalah muter-muter di situ aja, dan seseorang ini hadir untuk menguatkanmu. Di sana ada kasih sayang, ada kesabaran. Orang ini menuntunmu ke arah kemana seharusnya kamu, ya. Karena kamu ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lain, maka orang ini seperti dikirim oleh Tuhan untuk menunjukkan padamu bahwa kamu punya potensi itu, ya. Untuk apa? Untuk mencapai mimpi-mimpimu, untuk mendapatkan duniamu dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Bukan hanya bagi dirimu, tapi juga bagi orang-orang di sekelilingmu, ya. Dan ada masa depan yang cerah di sini. Karir, pekerjaan, beberapa ini tentang hubungan percintaanmu dengan seseorang yang punya ketulusan itu kepadamu. Look at that. Beberapa yang datang ini adalah sosok yang, ketahuilah, dia punya pemahaman itu. Dia sangat tahu kamu, luar dalam, dan dia menerima kamu apa adanya. Seseorang yang tidak menjudge masa lalumu. Seseorang yang tidak menghakimi atas apa yang sudah kamu lalui. Jadi meskipun kamu bercerita apa adanya kepada orang ini tidak akan menghakimimu, memandang sebelah mata, apalagi menyalahkanmu terhadap situasi yang kamu hadapi sekarang. Orang ini betul-betul orang yang akan mensupport kamu secara full. Bukan karena siapa dirimu, bukan karena ada tendensi A, B, C, D, E, bukan karena melihat bahwa kamu adalah orang yang bisa menguntungkan baginya, tapi ini tentang dia yang pure hadir untuk menolong kamu, karena ada rasa yang tulus itu. Beberapa aku merasa ini adalah saudaramu, orang yang mengenalmu sejak kecil. Setelah kamu tahu bahwa sebuah cycle harus berakhir dalam kehidupanmu, kamu akan banyak mengambil waktu untuk dirimu, tapi ini juga sebuah tanda bahwa untuk menjelang hadirnya orang ini, ada baiknya bagi kamu untuk menarik diri dari kesibukanmu, menarik diri dari kekacauan berpikir itu, kemudian mendapatkan dirimu lagi, banyak meditasi, banyak berdoa, banyak beribadah, berbicara pada dirimu dan Tuhan tentang apa yang kamu lalui dan apa yang kamu inginkan. Berserah menjadi salah satu kunci, tapi aku juga merasa ini tentang kamu yang kamu butuh istirahat. Menarik diri dan tidak memaksakan untuk selalu kuat, selalu tegar, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Tapi sejatinya kamu rapuh. Kamu perlu untuk mengakui bahwa dirimu rapuh, even di depan Tuhan sekalipun. Tapi momen itu, momen ketika kamu berbincang dengan Tuhan, kemudian menyampaikan apa yang kamu rasakan. Aku merasa kamu akan menyampaikan kerapuhanmu, oke? Kelelahanmu menghadapi banyak hal, kemudian di situ kamu justru akan mendapatkan kekuatanmu. Ya, look at that. Ini adalah orang yang bisa jadi ada dalam circle pekerjaanmu, tapi ini juga bisa ada di circle keluarga, bahkan circle pertemanan. Orang ini adalah orang yang kuat dalam kehidupannya, dan ketahuilah ketika seseorang yang kuat ini datang, artinya dia sudah menjalani begitu banyak hal dalam kehidupan. Orang ini adalah orang yang cukup punya pengaruh untuk bisa mengangkat kamu, menolong kamu dari keterpurukan. Dia orang yang protektif, dia melindungi siapapun yang dia sayangi, dan kamu adalah salah satu orang yang dia sayangi. Energi protektifnya luar biasa, jadi energi yang ingin melindungi setiap orang yang disayangi. Dan dia tidak mau kamu terpuruk lebih dalam lagi, dia tidak mau kamu sedih, berlarut-larut lagi. That's why orang ini hadir untuk menunjukkan kepadamu bahwa masih ada orang yang sayang sama kamu, bahwa di dunia ini masih ada orang yang peduli terhadap kamu, bukan tentang siapa dirimu, tapi bahkan menerima apa adanya dirimu. Oke? Grup 1, ketahuilah, ya, ada makna di balik warna lilin yang kamu pilih ini. Kemurnianmu menjalani kehidupan ini dengan banyaknya sikap baik yang engkau tunjukkan, dengan banyaknya pilihan-pilihan kehidupan yang kamu tahu bahwa kamu tidak egois, kamu banyak memutuskan sesuatu dalam kehidupan ini karena ada orang-orang di belakang kamu yang kamu sayang, yang harus kamu perjuangkan.
Kamu seperti ingin menunjukkan kepada orang-orang yang kamu sayangi bahwa kamu bisa diandalkan, bahwa kamu bisa membanggakan. Dan ketahuilah, kesulitanmu, kegagalanmu yang sedang kamu alami saat ini atau mungkin beberapa waktu yang lalu akan segera berakhir dan kamu akan menyambut kebahagiaan datang dalam kehidupanmu, sesuatu yang lebih cerah, lebih bersinar untuk hidupmu. Ditandai dengan awalnya kehadiran seseorang dalam kehidupanmu yang akan banyak membantumu untuk menemukan dirimu kembali. Aku berharap yang terbaik untukmu. Aku berharap kamu segera menemukan orang ini. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu lagi. Oke? Ada beberapa yang juga akan ikut ke PAL 2. Kita menuju ke PAL 2. Hai grup 2, ini adalah lilin yang kamu pilih. Lilin berwarna orange ini. Ada sesuatu yang aku lihat sebagai sebuah kehilangan. Tapi ketahuilah bahwa kadang-kadang tanda itu juga berarti kamu harus kehilangan sesuatu atau seseorang. Karena itu artinya kamu akan menemukan seseorang. Pelajaran yang datang dalam kehidupanmu. Ini selesai, kemudian kamu lulus, artinya bisa jadi kamu kehilangan sesuatu, sebuah peluang, kesempatan, dan oh ya, look at that. Jadi aku merasa bahwa kamu siap untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi layak untuk mendapatkan perhatianmu, untuk mendapatkan fokus atau energimu. Sesuatu ini yang aku lihat sebagai penghalang. Sesuatu ini merupakan blockage dalam kehidupanmu untuk maju, dan kamu akan meninggalkan sesuatu ini. Ini adalah sebuah tanda. Ketika kamu bisa keluar dari sebuah zona, sebuah situasi, atau seseorang bahkan, yang kamu tahu bersama dengan situasi atau seseorang itu, kamu tidak benar-benar bisa menemukan dirimu. Kamu tahu kamu nggak tumbuh, ya. Kamu tahu kamu mandek di situ. Kamu stuck, kamu berhenti, nggak kemana-mana. Kamu nggak maju, tapi kamu juga nggak bergerak kemanapun. Ini adalah sebuah situasi di mana, ya, ada begitu banyak energi pasif. Kamu nggak banyak berkembang dalam situasi ini. Dan sebuah tanda ketika kamu berhasil untuk meninggalkan situasi ini, kamu keluar dari zona nyaman tempat kamu berada, di mana sudah nggak ada tantangan baru, udah nggak ada pelajaran yang bisa kamu ambil di situ, maka itu adalah sebuah tanda bahwa semesta akan menunjukkanmu pada tujuan kehidupanmu untuk memenuhi misi jiwamu. Let's see. Ya, ini betul-betul tentang kamu yang sedang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan sesuatu. Ini kuat sekali, oke? Kamu merencanakan sesuatu secara detail. Kamu sedang prepare sekarang ini. Apa yang akan terjadi jika A, B, C, D, E? Kamu membuat sebuah planning, kamu membuat backup plan, ya, planning cadangan, kamu membuat sebuah rencana yang detail, kemudian ada rencana cadangan, jika ini tidak berjalan dengan baik, apa yang harus kamu lakukan. Even beberapa ini seperti sebuah hubungan, beberapa aku merasa justru seperti karir, ya, kuat sekali karir dan kehidupan di sini, bahwa kamu ingin meninggalkan sebuah situasi di mana kamu sudah merasa sangat lama di situ, kemudian kamu butuh sebuah hal yang fresh, sesuatu yang segar untuk dirimu, sebuah tantangan baru. Kamu di sana bisa belajar banyak hal, memulai dan bertemu dengan banyak orang yang mempunyai energi positif. Karena dalam situasi ini aku merasa ada beberapa energi negatif yang tidak lagi cocok untukmu, beberapa energi negatif yang kamu tahu bahwa ya itu hanya menimbulkan luka, itu menyakitimu. Even di sini menyakiti tidak selalu tentang broken heart. Bisa jadi beberapa di antara kamu terluka begitu dalam dengan seseorang atau situasi tempat kamu berada sekarang, tapi momen ketika kamu meninggalkan itu, kamu tahu bahwa itu akan selesai. Selesai, kemudian itu sebuah new beginning, sebuah awal baru untuk kehidupanmu. Karena situasi ini, kamu tahu, sebuah tempat di mana kamu berada saat ini tidak membiarkan kamu bahkan tumbuh sebagai sebuah pribadi, seorang pribadi yang harus lebih baik setiap harinya. Situasi ini membuat kamu terluka, semakin hari seperti semakin menggerogoti energi positif dari dalam dirimu. Kemudian, iya, aku tahu bahwa kamu tahu teori. Kita ini adalah tentang bagaimana kita bereaksi, tidak peduli lingkungan seperti apapun. Hanya saja, aku merasa lingkungan tempatmu berada sekarang ini tidak benar-benar bisa menerimamu, oke?
kamu punya sinar yang tidak bisa diterima oleh orang-orang ini, oleh lingkunganmu, oke? Sehingga lambat laun, aku merasa pandangan mereka tentangmu, bagaimana mereka memperlakukanmu, bagaimana mereka bereaksi terhadapmu, bagaimana mereka melihatmu, dan lain sebagainya. Ini sedikit banyak mempengaruhimu. Sehingga kamu merasa kecewa, kamu merasa terluka, kamu merasa harus jatuh lagi, dan kamu berusaha bangkit lagi. Seperti itu terus. Akan ada sebuah akhir di sini, karena kamu sedang merencanakan sesuatu. Kamu tidak bisa dealing terus dengan situasi seperti ini, karena itu artinya jika kamu tidak memilih keluar dari situasi yang membuat kamu merasa terluka, sakit, dan sebagainya, ini artinya kamu tidak belajar tentang apa yang layak untuk kehidupanmu. Ya, seseorang di sini akan hadir dalam kehidupanmu. Ada orang yang punya kasih luar biasa, orang yang menyayangimu. Bahkan di sini aku merasa beberapa seperti dia adalah figur yang kamu sudah lama tunggu hadir dalam kehidupanmu. Figur yang bisa membuat kedamaian, bisa mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketenangan. Ini bukan lagi tentang romansa-romansa cinta yang sekedar kamu perlu kobaran api itu, kamu perlu gairah itu, bukan, ya. Dalam level ini, kamu lebih membutuhkan sosok yang bisa membuat kamu ngerasa tenang, membuat kamu merasa damai, dan dia akan hadir dalam kehidupanmu. Ya, aku tahu kartu ini akan muncul, Two of Wands di sini. Aku mendengar kamu memutuskan sesuatu. Kamu akan memutuskan sesuatu. Sudah lama kamu mempertimbangkan A atau B, A atau B, A atau B, tapi kemudian kamu di situ-situ aja. Kamu tidak berani mengambil langkah apapun, ya. Ini adalah seseorang yang sedikit lagi kamu cuma butuh pemantik. Pemantik itu harus datang dari dalam dirimu, sebuah keberanian untuk memutuskan sesuatu demi masa depanmu. Sekarang ini kamu sedang melihat situasinya, cek ombak seperti apa, kamu menimbang-nimbang baik buruknya, dan lain sebagainya. Dan yang akan kamu dapatkan adalah, ya, kamu akan mengambil keputusan, dan itu untuk kehidupanmu. Beberapa, ini yang kamu harapkan, oke? Kamu memutuskan untuk pergi dari sebuah situasi atau seseorang untuk mendapatkan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat kamu dambakan sejak lama. Sebuah kondisi, ada rumah tangga, ada keluarga, ada kebahagiaan di situ, ada saling menghormati, saling menghargai, ada anak-anak di sini. Kamu memanifestasi ini, kamu ingin mewujudkan ini dalam kehidupanmu, dimana ini tidak kamu dapatkan dalam kehidupanmu saat ini atau sebelumnya, tapi beberapa aku merasa ini juga tentang kamu yang pada akhirnya mendapatkan goal dalam kehidupan kamu, apapun itu. Tapi kuat sekali ini tentang seseorang yang kamu sudah lama merindukan, sebuah keluarga, tempat kamu untuk pulang, tempat kamu untuk, ya, seseorang yang ada di sana menunggu kamu. Dan ini adalah sebuah tempat yang kamu inginkan. Kamu bisa istirahat di tempat ini ketika kamu kelelahan dengan kehidupan, ketika kamu merasa kamu butuh sandaran, dan lain sebagainya. Let's see. Tapi aku juga merasa bahwa beberapa yang memilih grup ini, Ten of Cups di sini adalah tentang kamu yang mencapai tujuanmu. Aku merasa kamu punya karir dan mimpi yang besar, terutama tentang profesi yang sangat kamu inginkan, dan kamu akan mendapatkannya. Semua diawali dari kamu yang memilih pergi dari sesuatu yang gak ada apa-apanya buat kamu, dan kamu memutuskan untuk memberikan energi kamu pada sebuah peluang baru. Ya, ini adalah tentang kamu yang merintis semuanya dari nol. Kamu memulai lagi sebuah awal baru. Kamu menangkap peluang itu, ya. Peluang untuk kamu menstabilkan ekonomi, aku mendengarnya, ini adalah peluang bagi kamu untuk memperbaiki kondisi finansialmu. Beberapa, kamu mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru. Kemudian kamu memutuskan apakah kamu stay di tempat kamu sekarang atau kamu harus moving forward dengan tawaran itu. Kamu mempertimbangkan banyak hal dalam kehidupanmu. Dan ini yang aku lihat terjadi. Ya, ini adalah tentang takdir yang membawamu ke sini. Karena kamu apa? Kamu sudah mengambil pelajaran, oke? Sebuah cycle itu harus berakhir ketika kamu tahu bahwa kamu harus pergi dari sebuah situasi yang tidak lagi
Kamu tahu bahwa tidak lagi layak untukmu, kamu tidak lagi layak untuk berada di situ. Tapi ini juga tentang bahwa kamu pergi untuk menghindari penghakiman, oke? Atau justru kamu berada pada situasi kamu sekarang, tetap stay, takut mengambil peluang baru di depan, karena kamu takut dengan judgement atau penilaian orang-orang. Tapi ketahuilah bahwa takdir punya jawabannya untukmu, tentang apa yang terbaik untukmu, dan tentang apa yang bisa kamu upayakan saat ini untuk kehidupanmu, karena kamu layak untuk mendapatkan kesuksesan itu, dan semesta akan selalu punya cara untuk menggiring kamu menerima new job, new career, new love bahkan. Ini adalah tentang seseorang yang sebelumnya ada dalam kehidupanmu. Ya, sebuah situasi tempat kamu berada sekarang yang membuat kamu seringkali tidak bisa melihat peluang yang datang dalam kehidupan kamu. Karena di sana ada manipulasi, di sana ada energi penipuan atau seseorang yang hanya hadir dalam kehidupanmu, sesuatu yang di situ ada dalam kehidupanmu, tapi banyak menggerogoti dan memanfaatkanmu saja. Jadi orang ini adalah orang yang tidak benar-benar memiliki perasaan tulus padamu. Dan kenapa semesta mengarahkanmu untuk mendapatkan peluang baru atau mengarahkanmu pada jalan baru, jalan yang mungkin belum kamu lihat sebelumnya, untuk menghindari orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini akan dijauhkan dari kehidupanmu. Orang-orang yang punya energi manipulatif, orang-orang yang penuh kebohongan, orang-orang yang tidak benar-benar menginginkan kebaikan untukmu. Ya, jika kamu mempertanyakan kenapa harus ada peluang ini, kenapa kamu harus merasa perlu merencanakan sesuatu, kemudian kamu memutuskan untuk pergi dari sebuah situasi, karena kamu harus menggapai mimpi-mimpimu, seseorang datang. Ini adalah orang yang layak untuk ada dalam kehidupanmu, dan bukan orang-orang seperti ini. Kamu akan dijauhkan dari orang-orang yang punya energi negatif. Orang yang hadir hanya untuk memanfaatkan kebaikanmu. Orang yang hadir hanya untuk memanfaatkan uangmu mungkin. PL2, banyak hal sudah kamu lalui dalam kehidupan. Kamu hanya perlu percaya dan yakin bahwa semesta punya rencana yang indah untukmu. Dan ada sebuah alasan bahwa tidak ada yang kebetulan. Kamu melihat PEL dan memilih PEL ini, ya, kamu harus tahu bahwa penting bagi kamu saat ini untuk memutuskan sesuatu yang terbaik untuk hidupmu, karena waktu tidak akan selamanya menunggu, my dear. Beberapa dari kamu juga memilih PEL 3, kita akan segera menuju ke sana. Aku berharap yang terbaik untukmu. Hai, kamu yang memilih lilin berwarna pink. Ini kartu untukmu. Sesuatu tentang kebahagiaan, having fun bersama dengan teman-teman, soul tribe, bersama dengan keluarga jiwamu. Semesta menunjukkan ini karena kamu membutuhkannya. Kamu butuh terhubung dengan orang-orang yang kamu tahu selama ini siapa saja yang bisa memahamimu. Kamu sudah lama tidak terhubung dengan mereka. Dan kamu membutuhkan untuk mendapatkan mereka kembali dalam kehidupanmu. Even aku merasa ini juga tentang Oke, ada 2 grup di sini, aku mendengarnya. Untuk beberapa, ini adalah tentang kamu yang akan menemukan orang-orang baru dalam kehidupanmu, di mana kamu bisa have fun bersama dengan mereka. Quality time, banyak waktu menyenangkan, banyak waktu untuk bersama-sama berbagi cerita, kemudian kamu menebarkan energi positif itu. Tapi aku juga mendapatkan sense tentang jika saat ini atau beberapa waktu yang lalu kamu merasa dalam sebuah pekerjaan atau sebuah hubungan yang sedang kamu jalani, ada sesuatu di luar dari dirimu yang merupakan pihak ketiga, di luar dari kalian yang merupakan pihak ketiga yang membuat kamu merasa dikhianati, membuat kamu merasa bahwa seharusnya ini nggak ikut campur nih, seharusnya orang-orang seperti ini nggak ada dalam kehidupanku. Kenapa mereka tiba-tiba ada dalam kehidupanku? Orang-orang yang ada di luar dirimu, ada di luar hubunganmu, tapi kemudian membuat hubungan kalian seperti tidak pada tempatnya, membuat kamu merasa ada begitu banyak hal yang tidak seharusnya terjadi, tapi harus terjadi. Dan ya, kenapa itu terjadi? Karena kamu tidak bisa terus-menerus terjebak dalam situasi itu. Kamu merasa terpenjara, kamu merasa tidak benar-benar
bisa menunjukkan dirimu siapa. Oke? Energinya ini adalah energi yang muter-muter di situ aja. Yang seharusnya energi ini ngeflow-nya bagus. Kamu adalah seseorang yang punya potensi untuk bisa menyebarkan ya, energi positif. Kamu punya kekuatan itu, kamu punya power itu untuk bahkan memberikan dampak yang besar kepada lingkungan tempat kamu berada. Tapi ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu yang membuat kamu merasa depresi, terjebak. Aku mendengar perhatikan kesehatan mental dan jiwamu. Stres itu bermula dari kekecewaan kecil yang tidak bisa kamu selesaikan. Konflik-konflik batin yang tidak terselesaikan, maka selesaikanlah satu persatu. Orang-orang ini atau situasi ini adalah situasi toksik. Aku merasa tidak selalu sedominan itu nggak sehatnya untuk dirimu, tapi ini berpotensi untuk menjadi sangat tidak sehat karena semua dimulai dari hal kecil. Oke, jadi kalau aku merasa bahwa kamu tahu ini nggak sehat, kamu tahu perilaku ini toksik, kamu tahu bahwa jika terus-menerus ada dalam sebuah situasi seperti ini, maka jika berkembang semakin lama, maka akan semakin toksikin hidupmu. Tapi kamu tahu bahwa tidak mudah untuk keluar dari sana. Karena satu hal yang harus kamu lalui lebih dulu adalah tentang bagaimana kamu mengatasi ketakutan dan keraguan dirimu. Oke? Rantai ini bukan lagi tentang bagaimana seseorang mengendalikanmu, tapi ini tentang bagaimana kamu punya keberanian dan kekuatan dulu. Karena jika itu tidak ada, maka tidak ada peluang itu untuk kamu melepaskan ikatan itu. Satu-satunya yang bisa melepaskan ikatan ini adalah dirimu. Sehingga situasi apapun, seseorang, apapun yang saat ini sedang membuat kamu merasa, ya kamu terikat, kamu terpenjara, kamu gak bisa kemana-mana, kamu betul-betul stuck dalam posisi ini, kamu dibuat bingung, muter-muter di situ aja, maka ketahuilah bahwa yang paling pertama adalah untuk membuang keraguan dirimu, karena kamu kuat dan karena kamu punya keberanian untuk pergi dari situasi yang tidak deserve kamu, oke? Ada Ace of Swords di sini. Hanya dengan pergi dari situasi ini, kau bisa melihat ada ide, inspirasi, ada sebuah kesuksesan yang menanti kamu di depan sana. Hanya jika kamu bisa keluar dari situasi ini. Oke, semua kan berproses ya. Peluang itu akan hadir ketika kamu membiarkan dirimu untuk menerimanya. Jika kamu membiarkan dirimu sementara semesta sudah menyiapkan peluang ini, tapi kamu membiarkan dirimu untuk tetap pada situasi yang menyakitkan bagimu, kamu tidak bisa belajar apapun di sana, justru lebih banyak ada luka di sana, even saling melukai, aku mendengarnya, even kamu tahu bahwa situasi itu hanya akan berada pada situasi yang membelenggumu ini hanya akan memperburuk suasana, memperburuk kehidupan bagi siapapun yang ada di sana. Karena betul-betul ini adalah ujian tentang komitmenmu terhadap diri sendiri. Kamu hanya bisa keluar dengan melepaskan rantai itu sendiri, oke? Kamu merencanakan sesuatu lagi. Kamu siap untuk berekspansi. Kamu siap untuk menjelajah dunia, menjelajah pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupanmu untuk mencapai kesuksesan ini. Dan kamu akan pergi, ya. Beberapa dari kamu akan pergi dari sebuah situasi, tapi ini juga tentang kamu yang pergi meninggalkan bad habit, kebiasaan-kebiasaan buruk. Kamu meninggalkan energi-energi negatif. Kamu melepaskan itu dan kamu tahu bagaimana untuk mendapatkan energi positif itu lagi. Tapi apapun itu sebuah situasi yang membuat kamu tidak berkembang, kamu akan pergi dari sana, ya. Kamu merencanakan untuk pergi dari situ. Karena kamu tahu bahwa ada sebuah hal baru ingin kamu jelang. Kamu tidak ingin berlama-lama dalam kondisi yang sulit, di mana kamu merasa ada begitu banyak ketidakberuntungan di situ.
Ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak pertarungan di situ, pertarungan ego. Ini adalah tentang perdebatan, ini adalah tentang beberapa orang yang tidak bisa saling mendukung satu sama lain. Sesuatu yang sangat, atau peristiwa, kejadian, atau sebuah tempat, situasi yang membuat kamu tidak benar-benar merasa mendapatkan support. Kamu ingin pergi dari situasi ini karena kamu tidak ingin lagi ada konflik, ada peperangan, kamu lelah beradu argumen dengan seseorang yang tidak benar-benar paham tentang apa yang nilai-nilai yang kamu pegang, oke? Dan kamu juga akan menjadi seorang King of Pentacles. Kalau kamu sekarang sedang merasa tidak dihargai, kamu akan menjadi seseorang yang dihargai. Kamu merasa sekarang sedang tidak benar-benar didengar, kamu akan menjadi orang yang didengar, kamu penuh kebijaksanaan, kamu akan dilihat sebagai orang yang cukup dalam banyak hal, cukup materi. Bukan hanya untuk dirimu saja, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingmu, oke? Tapi ini juga orang yang tumbuh dengan kebijaksanaan yang luar biasa dalam hidupnya, karena sudah banyak hal. Dia bertemu dengan begitu banyak orang toksik, begitu banyak orang yang tidak sepaham dengannya, berbagai macam orang, membuat kamu menjadi bijaksana dalam menilai orang, tidak lagi sembarangan menaruh kepercayaanmu kepada orang lain. Tapi ini juga tentang kamu yang siap untuk mendapatkan keberlimpahan itu, aku merasa. Keberuntungan itu bukan hanya secara finansial juga, tapi ini lebih tentang bagaimana kamu bisa merasa penuh dengan kehidupanmu, kamu menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, kedamaian, oke? Kemudian ada mindfulness di situ, bagaimana kamu bisa terhubung dengan setiap hal yang kamu lakukan, kamu sadar betul dengan apa yang kamu lakukan. Banyak orang hidup pada situasi sekarang, hanya fisiknya saja, tapi pikirannya kemana-mana. Kamu tidak. Kamu hidup ada di mana saat ini, detik ini, kamu akan fokus ke situ. Dan kamu juga akan lebih bijaksana dalam memberikan energimu kepada orang-orang yang memang punya vibrasi yang sama denganmu. Sehingga bagaimana orang-orang ini memberikan efek terhadap kehidupanmu, aku merasa lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Dan itu yang akan kamu dapatkan dengan kamu menyadari kamu tidak bisa terus-menerus ada dalam sebuah situasi di mana banyak kecurangan di situ, kamu merasa dikhianati, kamu merasa ada banyak konflik, ada banyak perang. Even di sini perang ego, even di sini adalah nggak paham aja, nggak bisa klik aja. Stage di mana kamu berada sekarang tidak bisa dipahami oleh orang yang ada dalam kehidupanmu, sehingga mau kamu menjelaskan seperti apapun, mereka seperti nggak akan ngerti dan nggak akan paham dengan apa yang kamu maksud. So, ada makna di balik itu, dan ini yang ingin semesta tunjukkan kepadamu. So, grup 1, grup 2, grup 3, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Terima kasih sudah ikut memilih dalam pick a card kali ini. Dan berharap yang terbaik itu harus penuh kebaikan dan keberkahan di sepanjang jalan. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu nantikan, karena ini sudah sangat lama kamu tunggu untuk hadir dalam kehidupanmu. Take care, jaga kesehatan. Terima kasih, dan I love you.